Keberhasilan pasangan 02 Prabowo dan Gibran tentu tidak pernah bisa terlepas dari Jokowi Efek. Nah, mengapa demikian? Tentu ada alasan kenapa hasil quick count memenangkan Prabowo Gibran. Tentu ini tidak pernah terlepas dari Jokowi Efek. Walaupun tentu ada faktor-faktor lain. Nah, apapun hasilnya nanti di real count KPU, tentu kita harus terima dan ikhlas dan lapang dada. Harus bisa suportif menerima kekalahan. Mungkin ini yang terbaik dari Allah. Tapi paling tidak, kita harus mengakui bahwa Jokowi Efek ini sangat luar biasa. Tentu Jokowi Efek ini mengacu pada pengaruh popularitas dan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap hasil pemilihan Presiden Indonesia. Jangan sampai kita memilih pemimpin. Sejak Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, dia telah memegang peranan penting dalam politik Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa dampaknya bisa berbeda-beda, tergantung daripada berbagai faktor seperti situasi politik, ekonomi, dan sosial pada saat pemilihan presiden. Nah, tentu hal ini Jokowi Efek ini akan sangat berdampak sekali karena memang kebetulan salah satu paslon dari Pilpres yaitu Cawapres dari Prabowo adalah anak kandung dari Jokowi. Tentu ini pengaruhnya menjadi sangat luar biasa. Nah, kita akan bahas apa sih sebenarnya dampak dari Jokowi Efek ini terhadap hasil pemilihan presiden tahun 2024. Ada beberapa hal yang kita perlu bahas. Yang pertama adalah pendorong popularitas. Ya, jika Jokowi memiliki popularitas yang tinggi dan dianggap berhasil dalam menjalankan pemerintahan selama masa jabatannya, hal tersebut dapat meningkatkan peluang kemenangan bagi kandidat yang didukungnya dan partai yang terkait dengannya dalam pemilihan presiden berikutnya. Misalnya, tentu kinerja Jokowi beberapa tahun terakhir sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi dari masyarakat atau rakyat. Dia akan lebih memandang apa yang bisa dilakukan Jokowi. Siapa tahu bisa dilanjutkan oleh Gibran, anaknya. Itu yang ada. Dan tentu partai pendukungnya. Siapa? Tentu yang dirugikan sebenarnya yang ditinggalkan, yaitu PDIP. Karena berikutnya mulai kelihatan bahwa ternyata Jokowi ini meninggalkan PDIP dan lebih cenderung ke partai-partai lain, misalnya PAN. Nah, tentu ini yang bisa membuat popularitasnya naik, apalagi dengan isu petugas partai diviralkan atau dibomingkan, sehingga akan mempengaruhi paling tidak pemilih Gen Z dan masyarakat menengah ke atas. Jelas dalam pendorong popularitas ini, ya jelas Gibran diuntungkan, dan tentu efek berikutnya Prabowo akan merebut masa pemilih Jokowi tahun 2019, ya, walaupun tidak semua, tapi faktanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh elektorat. Jokowi memiliki basis elektorat yang kuat, terutama di kalangan masyarakat urban, pemuda, dan pendukung dari segmen sosial ekonomi menengah ke bawah. Dukungan dari segmen itu dapat memberikan keunggulan bagi kandidat yang diusungnya. Ini jelas sekali bahwa bansos itu menjadi alat yang luar biasa, dana desa, dan itu pengelolanya siapa? Tentu aparat desa. Di tingkat bawah, dan aparat desa tentu tidak akan berani untuk melawan penguasa, dalam hal ini adalah Jokowi.
Tentu mereka takut kalau seandainya tidak mendukung anaknya, bisa jadi dihentikan bantuan-bantuan itu. Dan di dalam setiap kampanye, beberapa menteri menyampaikan bahwa itu pemberian presiden. Tentu takut dong masyarakat, aparat desa, ya, untuk tidak mendukung, takut tidak dilanjutkan program-program itu. Ini jelas tentu akan berpengaruh secara emosional, secara psikologis bagi pemilih di level bawah, ya. Kemudian kontinuitas program pemerintahan. Jika Jokowi berhasil meneruskan program-program yang dianggap sukses selama masa pemerintahannya, hal tersebut dapat menguntungkan kandidat yang mewakili kelanjutan visi dan agenda pemerintahannya. Misalnya nih, bansos, KPKH, kemudian dana desa. Nah, tentu ketika orang lain yang terpilih, tentu orang berpikir, apa ada jaminan kalau seseorang itu yang menang akan dilanjutkan? Padahal sudah jelas di visi misinya akan dilanjutkan, karena bansos itu sudah undang-undang, sudah peraturan. Tapi tetap yang diuntungkan adalah Jokowi dan anaknya. Kenapa? Ya karena yang berkuasa saat ini, dan otomatis akan sulit mengatakan bahwa anaknya tidak akan melanjutkan program Jokowi. Apalagi calon presidennya Prabowo Subianto masih menduduki sebagai Menteri Pertahanan. Tentu ini berbeda, secara emosional berbeda, sehingga akan sulit untuk mematahkan anggapan dan persepsi masyarakat bahwa orang yang lain yang mencalonkan presiden itu kalau menang akan melanjutkan, pasti akan lebih condong ke penguasa. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi jelas sudah memihak anaknya. Kemudian polarisasi politik. Meskipun Jokowi memiliki basis pendukung yang kuat, ada juga polarisasi politik di Indonesia. Dampak dari polarisasi ini bisa membuat dukungan bagi kandidat yang terkait dengan Jokowi lebih kuat di kalangan pendukungnya, sementara membuat penentangan yang lebih keras ya di kalangan lawan politiknya. Misalnya saja isu petugas partai dan isu-isu korupsi selama masa kepemimpinan Jokowi. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi capres lain, ya. Apalagi korupsi EKTP dan sebagainya itu bisa di blow up untuk menjatuhkan persepsi positif dari masyarakat, tentu di kalangan menengah ke atas. Kalau di desa-desa petani mungkin saja tidak akan menghiraukan itu, yang penting bansosnya clear, cair, lancar. Tetapi kalau di kalangan atas ya tidak seperti itu. Isu-isu seperti itu, apalagi petugas partai, dan itu digaungkan ya jauh-jauh hari, nah, mungkin 2 tahun, 1,5 tahun terakhir itu, sehingga bisa merubah persepsi publik. Kemudian kelima adalah faktor-faktor eksternal. Selain faktor-faktor internal seperti kinerja pemerintahan dan popularitas Jokowi, adanya faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan presiden, seperti situasi ekonomi global, isu-isu keamanan, dan dinamika politik internasional. Tentu ini sudah bisa kita lihat. Yang paling sederhana aja, situasi ekonomi. Menjelang masa-masa pemilihan presiden dan pemilihan umum, tiba-tiba saja harga barang-barang naik, termasuk beras, minyak, dan sebagainya. Dengan tiba-tiba pula Jokowi menggelontorkan bansos yang katanya sebenarnya di akhir tahun 2023 udah habis, nunggu tahun 2024, tapi tetap aja sampai Januari ada pembagian bansos. Itu kan isu-isu situasi ekonomi yang ada, bahwa memang masyarakat sedang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah isu bahwa pengumuman kenaikan ASN, kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan gaji Bawaslu, petugas Bawaslu,
itu dengan jelas pasti mempengaruhi emosi orang-orang yang ada di Bawaslu dan orang-orang yang ada di jajaran aparatur sipil negara. Yang tadinya nggak respect jadi respect. Itu secara psikologis pasti ada, bahwa ngapain saya pilih yang lain, yang jelas saja yang meningkatkan gajah itu situasi ekonomi. Karena secara jujur ya memang siapa sih nggak butuh uang. Lagian misalnya ada situasi ekonomi yang tidak menguntungkan, ada bantuan sembako ya kan, menjelang pemilihan jelas partainya dikasih stiker, udah jelas lah. Nah yang nggak bagiin atau kurang banyak baginya ya tentu tidak akan menarik ya. Tentu ini sudah bukan rahasia lagi sebenarnya, tetapi ya itulah, makanya kita harus mengakui apa yang terjadi saat ini sambil menunggu hasil real count dari KPU. Ya apapun yang ada ya kita terima. Kita harus bersifat suportif ya, mengakui kekalahan. Untuk kemajuan Indonesia tidak hanya menjadi pilpres atau menjadi presiden atau cawapres, tapi bisa menjadi banyak peran yang bermanfaat. Itu saja.